Ya, Salam Bapak Ibu semua yang di rumah. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Gimana kondisi di rumah masing-masing? Amankah? Aman. Atau ada yang kebanjiran atau apa? Enggak ada. Oke, puji Tuhan. Virgo. Oh, ada si Virgo, Bapak Virgo yang kebanjiran. Kemarin dikasih video, wah luar biasa. Sepinggang di luar. Kalau di dalam rumah hanya semata kaki. Iya. Iya, semata kaki. Oke, kita akan mulai dalam ibadah kita. Kita lihat dalam satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Keluaran pasal 14 ayat 13 dan 14. Keluaran pasal 14 ayat 13 dan 14. Saya akan bacakan. Sudah semua yang di rumah? Keluaran 14 ayat 13 sampai dengan 14. Nah, oke, kita akan bacakan. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ayat 14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saya ulangi sekali lagi. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan yang dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan hari lepas hari. Itu adalah orang-orang yang berbahagia. Nah, kalau kita memperhatikan kebenaran firman Tuhan ini, apa yang terjadi sesungguhnya ketika bangsa ini dibawa oleh Musa keluar dari tanah Mesir. Nah, keluar dengan mereka keluar itu dengan berbagai macam perjuangan. Musa harus berjuang dengan meminta izin sama Firaun untuk membawa bangsa ini keluar. Dan apa yang terjadi ketika mereka ada di tepi laut, ya, di tepi pantai, mereka dikejar sama bangsa Mesir, sama Firaun dengan segala tentaranya. Kalau kita perhatikan dari pembacaan dari awal-awal, kita akan lihat apa yang terjadi dengan bangsa ini. Kita lihat kalau mulai dari ayat yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berbalik kembali dan berkemah di depan Pihahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zephon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Nah, kalau kita perhatikan bahwa siapa yang membuat hati Firaun itu supaya mengejar bangsa Israel? Tuhan yang melakukannya. Kenapa? Tuhan mau ajar bangsa ini. Di satu sisi Tuhan mau melatih bangsa ini, di sisi yang lain Tuhan mau memperlihatkan kemuliaan Tuhan bagi bangsa Mesir.
Kalau kita perhatikan baik-baik dari pembacaan ini, bahwa Tuhan mau memperlihatkan, mau mempertontonkan kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Nah, oleh sebab itu Tuhan berkata, jangan takut. Jangan takut. Dalam menghadapi apapun hari-hari ini, Tuhan berkata, jangan takut. Kenapa kita mesti takut menghadapi situasi yang sukar, yang sulit, atau yang banjir, atau yang penyakit, virus, dan segala macam? Kenapa kita mesti takut? Nah, banyak orang takut, akhirnya apa? Mereka bukan meninggal karena penyakit. Mereka bukan meninggal karena virus. Mereka meninggal karena ketakutan. Dan itu banyak cerita. Hari-hari ini terjadi. Karena saking ketakutannya, akhirnya mereka meninggal. Jantung mereka tidak kuat. Nah, oleh sebab itu, kalau kita perhatikan baik-baik apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga apa? Firaun mulai mengejar bangsa Israel. Mereka katakan bahwa mereka sudah terkurung. Firaun mengatakan bahwa bangsa ini sudah terkurung. Mereka tidak akan kemana-mana lagi. Ayo kita jemput mereka dengan pasukan berkuda, pasukan yang terbaik, dengan berbagai macam kereta kuda yang dipakai, kereta yang terbaik. Kalau sekarang mungkin mobil yang terbaik yang dipakai untuk menjemput. Tapi apa yang terjadi? Tuhan mengeraskan hati sehingga Firaun dengan titahnya dan memerintahkan semua pasukannya untuk siap sedia untuk mengejar bangsa itu. Nah, di sisi yang lain, bangsa Israel ini, begitu mereka melihat pasukan Mesir datang, mereka ketakutan. Apa yang terjadi? Kalau kita perhatikan dalam pembacaan selanjutnya, ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu, dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita? Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta. Bayangkan, seluruh laki-laki yang ada di Mesir itu dibawa semua. Hanya tinggal ibu-ibu dan anak-anak. Nah, itu yang terjadi. Kemudian ayat 7, ia membawa 600 kereta yang terpilih. Nah, kereta yang terbaik yang dibawa. Untuk apa? Untuk berperang, mengejar bangsa Israel. Yang terpilih, ya segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus, dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi-hahirot di depan Baal-Sefon. Nah, ketika Firaun telah dekat orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangatlah ketakutan. Sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun? Coba perhatikan baik-baik. Ini orang-orang yang putus asa. Ini bahasa-bahasa orang-orang yang putus asa. Dan mereka berkata apa tadi? Nggak ada kuburan di Mesir. Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir,
janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Nah, saudara bisa bayangkan apa yang terjadi ketika dihimpit dengan tekanan yang begitu berat, dihimpit dengan berbagai masalah dan persoalan. Orang Israel ini mulai mengeluh. Ya, orang Israel ini mulai mengeluh. Dan terkadang kita pun demikian. Kita dihimpit oleh berbagai macam masalah dan tekanan. Akhirnya apa? Kita mulai mengeluh. Kita mulai mengata-ngatai Tuhan. Kita mulai mengata-ngatai pendeta. Kita mulai mengata-ngatai hamba-hamba Tuhan. Ini tidak boleh terjadi. Kenapa? Tuhan tidak suka dengan orang yang model demikian. Ya, Tuhan tidak suka. Kenapa Tuhan tidak suka? Orang yang mengeluh itu akhirnya apa? Mereka semua mati di padang gurun. Mereka tidak masuk dalam tanah perjanjian, tapi mereka semua mati di padang gurun. Nah, di sini kalau kita perhatikan baik-baik, Tuhan lagi mempertontonkan bahwa apa? Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Kemuliaan Allah akan dinyatakan kepada orang Israel. Sehingga mereka percaya, berbalik kepada Tuhan dan percaya. Mereka tidak mengeluh. Mereka tidak berharap pada orang Mesir. Tetapi mereka percaya sama Tuhan dan berharap sama Tuhan. Ini yang harus terjadi. Tetapi apa yang terjadi dengan orang Mesir? Mereka sudah dengan orang Israel. Mereka sudah kalang kabut. Akhirnya mereka nggak tahu harus buat apa. Saking ketakutannya, bahasa yang keluar dari mulut mereka adalah bahasa-bahasa yang mengutuk hidup mereka. Nah, ini tidak boleh terjadi. Nah, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, dia dikatakan apa? Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan yang dari Tuhan. Tuhan bilang jangan takut. Kenapa kita takut hari-hari ini? Kenapa kita bingung hari-hari ini? Takut kita tidak bisa makan. Takut kita tidak punya pekerjaan. Takut karena begini dan begitu. Lebih takut lagi karena virus. Sampai-sampai kita nggak bisa bikin apa-apa. Nah, ini yang terjadi hari-hari. Tuhan mau tidak supaya kita tidak takut. Tuhan suruh apa? Kita jangan takut. Berdirilah tetap. Ya, Tuhan mau kita berdiri kuat. Orang yang takut adalah orang yang tidak punya pengharapan. Orang yang takut adalah orang yang tidak punya iman. Orang yang takut adalah orang yang mengundurkan diri. Inilah adalah orang yang takut. Orang yang berbalik arah dan melarikan diri. Ini adalah orang yang takut. Tuhan tidak mau kita berbalik arah dan melarikan diri. Tetapi Tuhan mau kita berdiri teguh, berdiri tetap, dan lihat apa yang akan Tuhan lakukan. Ya, Tuhan mau supaya apa? Kita memperhatikan baik-baik apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Tidak perlu kita takut menghadapi segala sesuatu. Ketika maut sekalipun, tidak perlu kita takut. Tetapi apa? Tuhan mau kita berdiri kuat, berdiri teguh. Sebagai apa? Seorang laki-laki. Nah, kita semua kalau berdiri kuat di dalam Tuhan, saya percaya tidak ada satu kuasa pun yang dapat menjamah kita. Amin. Karena apa? Tuhan ada di pihak kita. Amin. Tuhan yang membela kita. Allah kita yang hebat. Tuhan kita yang dahsyat, yang sanggup untuk melakukan jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita doakan. Amin. Dan biar nyata kebenaran itu ada di dalam kita. Nah, Tuhan mau itu terjadi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu firman Allah berkata, jangan takut menghadapi apapun juga. Maut sekalipun
Tidak perlu kita takut. Nih, mereka berhadapan dengan apa? Dengan maut. Tapi apa yang terjadi? Firman Allah berkata, jangan takut. Musa berkata kepada mereka, janganlah takut, berdirilah tetap. Dan yang ketiga apa? Lihatlah keselamatan dari Tuhan. Lihatlah bahwa keselamatan dari Tuhan itu akan terjadi. Ya, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita mati kelaparan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita ditimpa oleh segala hal yang buruk. Ya, segala sesuatu ada akhirnya. Firman Allah berkata dalam minggu-minggu yang lalu, bilang apa? Rambut di kepala kita ini tidak akan jatuh ke tanah tanpa seizin Tuhan. Berarti apa? Hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Hidup kita ada dalam rancangan Tuhan. Hidup kita, kalau kita serahkan seluruh hidup kita dalam tangan Tuhan, berarti apa? Kita mempercayakan seluruh hidup kita dalam tangan Tuhan. Kita menyerahkan seluruh hidup kita dalam Tuhan. Dan kita berkata, saya nggak mau tahu lagi. Tuhan, ini hidup saya. Pakai hidup saya. Pimpin saya. Tuntun saya. Dan itu yang akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Tuhan akan memimpin kita. Tuhan akan menuntun kita. Karena apa? Kita sudah menyerah. Kita sudah menyerah kepada Tuhan. Kita sudah mengangkat tangan. Dan Tuhan yang turun tangan dan membela kita. Amin. Tuhan yang akan membela kita. Dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita ditimpa oleh apapun juga. Ya, firman Tuhan berkata, burung pipit aja Tuhan pelihara, apalagi kita manusia, lebih berharga daripada burung pipit, banyak burung pipit. Nah, kenapa kita mesti takut? Nah, di sini firman Allah berkata, janganlah takut, berdirilah teguh. Kenapa Tuhan mau kita berdiri tetap? Berdiri dan menonton. Tuhan suruh kita berdiri dan menonton, ya berdiri dan nonton. Lihat, bukan kita sibuk dengan ini, dengan itu, dan segala macam. Gak perlu kita sibuk. Tuhan mau kita duduk diam, berdiri, dan kita lihat apa yang terjadi. Kita hanya menonton. Nah, itu yang terjadi. Dikatakan bahwa, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Dan Tuhan suruh kita lihat apa yang akan Tuhan kerjakan hari ini. Kenapa? Karena iman kita. Tuhan suruh kita lihat kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Apapun masalah dan persoalan yang kita hadapi hari-hari ini, Tuhan berkata jangan takut. Tuhan berkata kita tetap berdiri tegak. Ya, berdiri tetap. Gak usah goyang kiri, goyang kanan. Tetap Tuhan mau kita berdiri dan melihat kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Nah, kalau kita perhatikan di sini dikatakan bahwa apa? Yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Alias mati. Ya, mati. Ya, alias koid. Ya, itu yang akan terjadi. Kenapa? Tuhan yang berperang ganti kita. Bukan kita yang berperang menghadapi musuh ini, tapi Tuhan yang turun tangan dan berperang ganti kita. Dan Tuhan suruh kita menonton saja apa yang terjadi. Itu yang terjadi. Dan Tuhan suruh apa? Kita berdiri tegak dan melihat dan menonton saja kemuliaan Tuhan dinyatakan. Nah, ini yang Tuhan mau mempertontonkan kepada kita. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sebagai kita sebagai anak Tuhan. Tuhan mau supaya apa? Kita percaya dengan sungguh. Tanpa ada embel-embel apapun juga. Tanpa ada persungutan apapun juga. Jangan sekali-kali kita melakukan itu. Mulai bersungut. Ketika nggak ada makan, kita mulai bersungut.
Ketika nggak ada ongkos, kita mulai bersungut. Ketika nggak ada uang untuk beli beras, kita mulai bersungut-sungut. Ini tidak boleh terjadi. Tuhan mau kita bersyukur dalam segala hal. Ya, bersyukurlah senantiasa dalam segala hal. Itu yang Tuhan mau supaya kita kerjakan. Bersyukur dan bersyukur. Karena apa? Di dalam ucapan syukur itu ada mujizat Tuhan. Ada kuasa yang dahsyat, ada kuasa yang luar biasa. Dan Tuhan mau memperlihatkan kepada kita mujizat, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, Tuhan mau supaya kita jangan gentar menghadapi apapun juga. Masalah boleh ada, persoalan boleh ada, tetapi fokus kita sama Tuhan. Ya, fokus kita sama Tuhan. Ya, kita butuh makan, kita butuh minum, tapi Tuhan mau kita mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Ya, Tuhan selalu memberkati kita dalam berbagai macam. Kita sudah melihat mujizat Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita sudah tidak berdaya, ketika kita sudah tidak ada duit, Tuhan kirim. Ya, ketika kita sudah tidak ada makan, Tuhan kirim. Tuhan gak pernah membiarkan kita. Ya, firman Allah berkata, burung di udara aja Tuhan pelihara, apalagi kita. Ya, ketika kita melihat tidak ada jalan yang terbuka, Tuhan membuat jalan yang terbaik. Ya, kita sudah melihat ke kiri ke kanan tidak ada jalan. Wah, ini gue mau kemana ini? Ini bagaimana nih? Ini apa yang harus aku kerjakan ini? Tetapi Tuhan bikin jalan baru buat kita. Kenapa? Tuhan mau kita percaya sama Tuhan. Melihat bukan dengan mata jasmani, tetapi melihat dengan mata iman kita. Kita melangkah dengan pasti. Karena itu yang sesungguhnya Tuhan mau untuk kita kerjakan. Amin. Nah, Tuhan mau kita jangan takut menghadapi situasi-situasi hari-hari ini. Tetapi kita percaya sama Tuhan. Kita andalkan Tuhan dalam segala hal. Ketika kita mulai mengandalkan Tuhan, Tuhan tidak lagi menyebut kita hamba, tapi kita sebagai sahabat. Nah, kalau kita sahabat Tuhan, berarti apa? Tuhan menceritakan segala sesuatu yang akan terjadi di kemudian. Ya, Tuhan menceritakan perjanjian. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah membiarkan kita. Oleh sebab itu, percaya sama Tuhan. Nah, di sini dikatakan jangan takut. Yang kedua, dikatakan berdirilah tetap. Ya, orang yang berdiri tetap itu adalah orang yang punya kekuatan yang hebat. Kenapa saya berkata demikian? Coba kita lihat dalam 2 Tawarikh 20 ayat 17. 2 Tawarikh 20 ayat 17. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Tuhan tidak suruh kita bertempur. Ya, terus apa? Hai Yahuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Nah, perhatikan baik-baik di sini. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Ya, kalau kita berdiri diam, kita bergerak untuk bertempur enggak? Enggak. Diam, benar-benar berdiri tegak. Di situ dikatakan, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Nah, Tuhan suruh kita berdiri dan lihat. Berdiri di tempat kita masing-masing dan kita lihat Tuhan sendiri yang akan berperang bagi kita. Terus, janganlah kamu takut dan terkejut. Tidak perlu kita takut dan terkejut. Tuhan mau kita percaya sama Tuhan.
Ya, Tuhan mau kita mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Terus majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Kenapa? Tuhan sendiri yang akan berperang. Tuhan suruh kita maju. Kenapa? Tuhan yang berperang ganti kita menghancurkan setiap musuh-musuh kita, menghancurkan setiap lawan-lawan kita. Tuhan mau supaya apa? Kita berdiri dan kita lihat. Gak usah kita pusing. Ya, kalau orang mau berperang dia mesti begini begitu. Tuhan bilang duduk diam, berdiri dan diam, tenang. Gak usah kita gerasak gerusuk. Ya, kalau orang Jawa bilang gerasak gerusuk. Ya, gak usah kita pusing dengan ini dan itu, tetapi serahkan semua sama Tuhan. Biar Tuhan yang beracara. Ketika Tuhan yang beracara, apa yang terjadi? Karena apa? Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Nah, itu yang akan terjadi kalau kita perhatikan baik-baik. Di dalam 1 Samuel 12 ayat 16 dikatakan, sekarang tinggallah berdiri dan lihatlah, perkara yang besar akan dilakukan Tuhan di depan matamu ini. Nah, firman Tuhan meneguhkan kita, firman Tuhan menguatkan kita, suruh apa? Kita berdiri teguh. Tinggallah berdiri dan lihatlah perkara yang besar yang akan dilakukan Tuhan di depan matamu ini. Siapa yang melakukan? Tuhan yang lakukan. Ya, kita ada angkat senjata dan berperang, tidak. Tuhan yang kerjakan, Tuhan yang lakukan. Nah, kalau Tuhan yang lakukan, berarti apa? Kemenangan yang Tuhan sediakan buat kita. Kita tidak perlu takut, tidak perlu bimbang, tidak perlu ragu, tidak perlu kita khawatir, ya, khawatir ini dan itu. Hari-hari ini Tuhan mau supaya kita berdiri teguh, berdiri kuat di dalam Tuhan. Ya, berdiri kuat di dalam Tuhan. Jangan ragu, jangan bimbang, tetapi percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ya, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Nah, kalau kita perhatikan lagi di dalam ayat yang keempat itu 14 dikatakan begini, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Siapa yang berperang bagi kita? Tuhan yang berperang bagi kita. Oleh sebab itu kita tidak perlu takut. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik dalam Keluaran ini, di situ Keluaran 14 ini, di situ dikatakan bahwa Tuhan akan berperang buat kita. Ya, Tuhan yang berperang, bukan kita yang berperang. Kita hanya duduk diam, kita hanya berdiri dan nonton saja apa yang dilakukan Tuhan. Apa yang dikerjakan Tuhan hari-hari ini. Tuhan lebih besar dari virus. Tuhan lebih besar dari penyakit. Tuhan lebih besar dari setiap masalah dan persoalan yang kita alami. Ya, Tuhan kita lebih besar. Karena apa? Roh yang ada di dalam diri kita itu lebih besar dari semua roh yang ada dalam dunia. Berarti apa? Tuhan yang ada di dalam kita itu lebih besar dari semua yang ada dalam dunia. Kenapa kita mesti takut? Kenapa kita mesti bimbang? Kenapa kita mesti ragu? Kenapa kita mesti kecut dan tawar hati dalam menghadapi mendengar omongan orang? Bukannya dengar firman Tuhan, tetapi dengar kata orang. Ada begini, ada begitu, ada begini, ada yang mati begini, ada yang begini. Gak perlu kita dengar omongan orang. Dengarlah firman Tuhan. Kenapa? Firman Tuhan memberikan kita kekuatan baru, memberikan semangat baru. Kalau kita dengar omongan orang, kita akan menjadi lemas. Kenapa? Ketakutan menghimpit kita. Ketika ketakutan menghimpit kita, akhirnya apa? Kita stres. Terus apa? Mati karena stres. Itu tidak boleh terjadi.
Anak Tuhan tidak boleh mati karena stres. Jangan sampai orang bilang, aduh dia anak Tuhan, dia hamba Tuhan, dia pendeta mati karena stres. Aduh, Tuhan kita di mana? Itu tidak boleh terjadi, saudara. Yang harus terjadi bahwa apa? Kita mempertontonkan kemuliaan Tuhan. Tuhan yang ada di dalam diri kita itu lebih besar dari semua roh yang ada dalam dunia ini. Berarti apa? Kita mempertontonkan kemuliaan Tuhan yang ada dalam diri kita. Kita menjadi contoh, kita menjadi teladan, kita menjadi apa? Kita menjadi apa? Kita menjadi contoh yang baik. Itu yang harus terjadi dalam setiap kehidupan kita. Tuhan mau kita menjadi apa? Blueprint-nya Tuhan. Supaya apa? Kita tahu pasti. Kalau kita percaya sama Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, kita tidak khawatir dalam segala hal. Berarti apa? Tuhan yang pelihara kita. Tuhan yang pelihara kita. Dan Tuhan tidak membiarkan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, sedetik pun dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Oleh sebab itu percaya sama Tuhan, karena dia yang berperang bagi kita. Dia yang berperang bagi kita. Amin. Ya, ada pujian lama itu. Bapak Ade sering nyanyi. Dia yang melatihku untuk berperang, ku diberinya kuasa untuk menang. Nah, Tuhan yang melatih kita untuk apa? Berperang. Dia benteng hidupku, Dia benteng dan perisai hidupku. Bersama dia kita lakukan perkara yang besar. Nah, ini bersama Tuhan kita lakukan perkara yang hebat, yang dahsyat. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kalau kita mau melihat mujizat Tuhan, ada bersama dengan Tuhan. Jangan kita menjauhkan diri daripada Tuhan. Ketika kita mulai mundur dan menjauhkan diri daripada Tuhan, kita menjadi orang-orang yang stres. Ya, orang-orang yang gampang membicarakan orang lain, orang-orang yang gampang menuntut. Ya, Tuhan tidak melatih kita untuk hal-hal seperti itu, tetapi Tuhan melatih kita untuk berperang, maju dalam setiap pertempuran, maju dalam setiap langkah hidup kita. Kita bertempur dengan hidup kita hari demi hari. Ya, kita berperang dalam hidup ini. Oleh sebab itu Tuhan mau kita menang dalam segala peperangan hidup ini. Ya, tidak perlu kita takut menghadapi apapun juga, tetapi kita percaya, kita mengandalkan Tuhan. Karena apa? Tuhan yang berjalan di depan kita, Dia ada di sekeliling kita, Dia yang maju dan menghancurkan setiap musuh-musuh kita, sehingga kita hanya berdiri dan menonton saja. Tuhan mempertontonkan itu. Karena apa? Karena kita percaya sama Tuhan, kita mengandalkan Tuhan. Ya, kita tidak takut dan kita percaya sepenuh hidup kita kepada Tuhan. Nah, itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan Tuhan tidak akan permalukan kita. Amin. Tuhan tidak akan permalukan kita. Karena apa? Dia ada bersama-sama dengan kita. Haleluya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang di rumah, hari-hari ini adalah hari-hari yang luar biasa. Kenapa saya bilang hari-hari yang luar biasa? Karena begitu banyak kejadian yang terjadi hari-hari ini. Tuhan mau kita mengandalkan siapa? Tuhan tidak mau kita khawatir, bimbang dan ragu, kecut dan tawar hati dan kita lari meninggalkan Tuhan. Ya, Tuhan tidak mau itu terjadi. Itu adalah orang-orang pengecut. Tetapi kita lakukan orang-orang yang pengecut. Kita adalah orang-orang yang menang. Amin. Kita adalah orang-orang yang menang. Bapak Ibu di rumah katakan, kita adalah orang-orang yang menang. Katakan kepada sesama yang ada di rumah, kita adalah orang-orang yang menang. Haleluya. Nah, itu yang harus terjadi. Karena kita luar biasa.
Karena apa? Tuhan kita luar biasa. Ya, kita menang karena apa? Tuhan kita hebat. Tuhan kita dahsyat. Nah, ini yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, Tuhan mau supaya apa? Kita siap sedia dalam segala hal. Kita tidak perlu bingung, tidak perlu ragu, tidak perlu kita pusing, tetapi kita percaya sama Tuhan. Amin. Kita mengandalkan Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Amin, saudara. Amin. Mari tutup Alkitab kita. Haleluya. Ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Haleluya. Glory bagi Engkau, anak domba yang layak dipuji dan disembah, ditinggikan, diagungkan, dan dimuliakan. Amin. Terima kasih Bapa, Engkau mau kami berdiri teguh. Engkau mau supaya kami jangan takut menghadapi hari-hari ini, tetapi kami tetap berdiri kuat di dalam Engkau, berdiri teguh di dalam Engkau. Kami tidak bimbang dan ragu, tapi kami percaya, dan Engkau akan mempertontonkan kemuliaan-Mu di dalam setiap kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kalau ada yang ragu hari ini, mari ambil keputusan dengan Tuhan. Teguhkan hatimu dan kuatkan hatimu. Haleluya. Mari ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Kita mau berdoa dengan Tuhan. Kalau ada yang kita khawatir hari-harinya, kalau ada yang kita ragukan hari-hari ini, yang masih kecut dan tawar hati, mari kita perbaiki iman kita, perbaiki percaya kita sama Tuhan. Mari kita andalkan Tuhan sepenuhnya. Jangan bersandar kepada pengertian kita, jangan bersandar kepada manusia, jangan bersandar kepada kekayaan, jangan bersandar kepada apapun juga. Bersandarlah sama Tuhan, datang sama Tuhan, minta Tuhan ampuni kita. Bapa, ampuni kami Tuhan, basuh kami dengan darah-Mu, kuduskan kami dan tahirkan kami, layakkan kami ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu dalam kami. Kami tidak takut. Kalau hari-hari ini kami takut, mari Tuhan teguhkan kami Tuhan, teguhkan hati kami Tuhan, sehingga kami berdiri teguh dan kami akan menghadapi segala apapun juga. Engkau mau supaya kami menonton, kami melihat apa yang Engkau kerjakan dalam setiap kehidupan kami, hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Allah bekerja dengan ajaib, Roh Allah bekerja dengan dahsyat, Roh Allah bekerja dengan luar biasa di dalam kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian, kami kembalikan segala hormat, kami kembalikan segala kemuliaan Tuhan. Terima kasih Engkau lawat setiap kami Tuhan, yang sudah ambil bagian dalam doa. Mari Tuhan lawat, mereka telah memulihkan diri mereka di hadapan Tuhan. Mereka datang kepada Engkau, terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima Engkau sebagai Tuhan yang memberikan kita kekuatan baru. Engkau Allah yang berperang ganti kita. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerja dengan ajaib, Roh Kudus bekerja dengan dahsyat dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, glory bagi-Mu Tuhan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan
kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kau layak dipuji, layak disembah, layak diagungkan. Gloria, haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya. Bapak terima kasih yang
bersyukur bagi Engkau Tuhan. Engkau layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan, dan dimuliakan. Engkau telah meneguhkan kami, Engkau telah merestorasi hidup kami Tuhan. Engkau telah memulihkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, ambil alih dan pimpin kami hari-hari ini. Pimpin kami, biarlah kami boleh menikmati segala yang terbaik. Janji Tuhan digenapi dalam setiap kehidupan kami, karena kami tidak takut, tetapi kami percaya Tuhan. Engkau suruh kami berdiri tetap untuk kami melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam setiap kehidupan kami masing-masing, hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu, dan kami percaya kuasa-Mu hebat, kuasa-Mu dahsyat. Berkati setiap kami yang di rumah pun Tuhan, lawat Tuhan, jamah Tuhan, nyatakan kuasa dan kemuliaan. Kami semua yang ada dalam program ini Tuhan, Engkau ambil alih dan Engkau pimpin di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan, yang layak dipuji dan disembah. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam Bapak Ibu. Shalom. Haleluya, haleluya. Mari kita siapin persembahan kita. Ada kolekte, ada persembahan khusus, atau ada perpuluhan yang mau dibayarkan, boleh. Mari. Haleluya. Oke, sudah semua, udah siap. Kita mau angkat sama-sama setiap persembahan kita. Kita mau berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Kami berdoa saat ini membawa setiap persembahan kami yang kami telah persiapkan dari rumah Tuhan. Mari ambil alih, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Engkau memberkati kembali setiap persembahan yang kami bawa ini. Biarlah Tuhan boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau berkati kami kembali, baik 30, 60, bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami, hari lepas hari. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ada yang berulang tahun? Felicia. Oh, Cici Feli. Ada. Ya, oke. Selamat ulang tahun Cici Feli. Happy birthday. Ya, masih hari ini. Benar, hari ini. Terus Esther besok. Oke, ada Cici Feli, ada Esther, pada Esther Rumi Ya, besok. esok, hari Senin. Terus Anaknya Om Irwan Halim, David. oh, David Di Bangkok. yang ada di Bangkok. Bangkok, bukan Bangkok, tapi Bangkok. Ya, Tanggal 25. ya, tanggal 25 nanti. Oke, yang David kalau ada dalam program ini, ya, Tuhan berkati, selamat ulang tahun ya. Dan juga ada lagi Liko Yosafat, siapa? Wan kah? Wan. Liko. Anaknya Oh, Asun. Om Apin. Wan. Liko Kapan? Yosafat tanggal 26. Iya, tanggal 26 ada Sama Liko Yosafat. Siapa? Wan ya. Wan. Iya. Terus sama mamanya Marciano. Oke, dengan mamanya Marciano, Mami Joyce. Mami Joyce. Marciano Oke. Marson. Namanya Marciano sama Marson. Oke, selamat ulang tahun semuanya. Tuhan berkati. Kita mau berdoa ya. Oke, dan juga kemarin ada berita duka dari saudara kekasih kita Tommy, punya papa meninggal. Langsung dimakamkan, meninggalnya pada jam 4 lewat subuh, jam 4 lewat sekian. Sore harinya sekitar jam 3 jam 4 itu dimakamkan di Tanah Kusir.
Ya. Waktu puisi. Oke, kita tetap terus berdoa buat saudara kita Tommy dan juga keluarga, biar mereka tetap kuat, mereka tetap semangat, mereka terus melanjutkan hidup. Amin. Haleluya. Haleluya. Oke, kita akan berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setiamu. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur, dan saat ini juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang berulang tahun. Ada Civeli yang hari ini Engkau menambahkan setahun lagi Tuhan. Mari Tuhan, Engkau berkati dia dengan ajaib, Engkau berkati dia dengan luar biasa. Walaupun ada di rumah hari-hari ini kami semua, dan kami percaya Tuhan pelihara kami, Tuhan jaga kami, Tuhan memimpin kami dalam setiap apapun yang kami kerjakan Tuhan. Di dalam nama Yesus Engkau membuat kami menjadi berhasil dan untung besar. Ada juga Esther, dalam setiap Engkau menambahkan umur setahun lagi, dan juga ada David, anak yang ada di Bangkok Tuhan, dari Tante Esther dan Om Halim Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Mari Tuhan berkati dengan luar biasa Tuhan. Dan juga ada Liko, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan Yesus. Dan juga Mami Joyce Tuhan, kami serahkan dalam tangan Bapa. Berkati semua kekasih-kekasih kami yang berulang tahun ini. Engkau berkati mereka dengan luar biasa. Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Dan juga kami berdoa untuk saudara kami Tommy yang kemarin papanya Engkau panggil kembali Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Mari Tuhan, Engkau hiburkan keluarga, baik mamanya Tommy, saudara-saudaranya, kami serahkan dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, seluruh keluarga besar yang ditinggalkan, mari Tuhan hiburkan satu dengan yang lain. Engkau berikan kekuatan baru, Engkau berikan semangat baru, Engkau membakar hati mereka dan terus menyala-nyala di dalam Engkau, di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang hebat. Di dalam nama Yesus Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu, dan kami percaya Roh Allah bekerja dengan ajaib, Roh Allah bekerja dengan dahsyat, Roh Allah bekerja dengan luar biasa. Kami juga serahkan bangsa dan negara ini dalam tangan kasih-Mu. Mari Tuhan ambil alih dan berkati bangsa dan negara ini, baik pemimpin-pemimpin kami yang ada Tuhan, baik itu dari Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, bahkan semua menteri kabinet, bahkan semua anggota-anggota dewan yang ada. Tuhan berkati TNI, Polri yang bekerja keras untuk mengamankan hari-hari ini. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Mari Tuhan ambil alih dan berkati. Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau nyatakan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus. Bahkan para medis yang bekerja siang malam Tuhan untuk Tuhan, dengan pandemi ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau berikan kekuatan baru, semangat baru Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Kekuatan yang daripada Allah menyertai mereka semua di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Allah bekerja dengan ajaib, Roh Allah bekerja dengan dahsyat, Roh Allah bekerja dengan luar biasa. Terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan-Mu, dan kami percaya kuasa-Mu hebat, kuasa-Mu dahsyat, kuasa-Mu luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Engkau telah pimpin kami dalam ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada saat ini. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, itu nama Yesus Kristus Tuhan. Kalau ada yang sakit dalam jemaat ini, mari Tuhan lawat mereka. Bapa jangkau mereka, Bapa jamah mereka Tuhan. Mari berikan kekuatan baru, semangat baru dalam hidup mereka. Dan Engkau pulihkan dan sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Yang punya masalah dan berbeban berat, mari Engkau berikan kelegaan, Engkau berikan damai sejahtera dalam setiap kehidupan mereka hari lepas hari. Dan juga kami serahkan buat
yang mengalami banjir juga Tuhan Bapa, berkati mereka Tuhan, berikan sukacita dan damai sejahtera Allah melimpah dalam setiap kehidupan mereka hari lepas hari Tuhan. Berkati mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu dan kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke sorga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna, dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam, Tuhan berkati. Haleluya. Selamat ulang tahun Cici Feli, dan juga semua selamat ulang tahun, Tuhan berkati.